Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya Teteh Ibu, kita belajar kitab tauhid ini, kita belajar akidah ini, ada rujukan kitabnya, ada rujukan hadis-hadis sahihnya. Kalau mau punya boleh di toko oranye, toko hijau, toko biru, toko merah ada tuh. Kalau mau lihat kitabnya, maka dibaca. Jadi tidak ada yang dibaru-barukan, tidak ada yang ditambah-tambahkan, dan tidak ada dilebih-lebihkan. Sebelum membahas yang sangat sensitif sekali, karena apalagi di tengah perbedaan umat yang sangat sensitif sekali, maka Bapak Ibu perlu paham dulu ya. Kita harus memahami dulu ilmu usul. Apa itu? Jadi gini Bapak, Allah itu menciptakan kita ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Sama halnya kita manusia, ada yang menciptakan handphone itu bukan karena iseng. Ada yang karena iseng, bisa jadi ibu-ibu bikin cimol karena iseng ya, tapi ada maksudnya, bisa mengasah skill, bisa lapar, nyoba resep baru, tapi kan ada maksud terselubungnya, enggak gara-gara iseng aja. Pasti ada tujuannya, pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang menciptakan handphone ini yang paling tahu keadaan handphone itu teh Allah teh yang paling tahu keadaan manusia. Kita mah nggak tahu apa-apa. Makanya kita suka baca buku petunjuk di handphone ya. Kalau nggak lihat di YouTube caranya. Betul? Atau ngarang, oh itu burung, babetkeun ya mungkin ya, bisa jadi burung. Ya, kita kan nanya, baca buku petunjuk, kalau nggak nanya YouTube, ini kenapa handphone nggak nyala? Kalau di manusia, providernya manusia, berarti buku petunjuknya Al-Quran, karena Allah yang nyiptakan manusianya, buku petunjuknya di Al-Quran. Allah tuh yang paling tahu perangkat kita tuh, kemampuan kita, fungsi kita. Kalau manusia seperti apa, maka Allah itu siapkan segala software dan hardware-nya supaya berjalan, dan tata caranya. Dan Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan, menjalankan software dan hardware-nya. Bisa dipahami? Jadi dari mana kita tahu ini harus dijalankan, ini jangan dijalankan? Dari Rasul kan? Dari Rasul kan? Yang paling tahu teh Allah atau kita? Allah. Betul? Yang paling tahu Allah atau kita? Allah. Nah, atau protes wae ke Allah. Ya, protes tuh berarti tanda kita merasa lebih tahu. Kata Allah, sembahlah aku seperti yang aku inginkan. Nah, ada burnya ya. Berarti Allah tuh tugas kita kan ibadah. Bagaimana cara beribadah? Nah, apakah menurut perasaan kita atau menurut logika kita? Bukan ya? Tapi menurut aturan dan sunnahnya Rasul. Betul. Menurut wahyu. Dan wahyu diturunkan kepada Rasul. Dan Rasulullah itu tidak diturunkan atau tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Itu tetap kalau beliau berkata seperti itu disuruh sama Allah. Plok peti plok. Berarti kita harus paham dulu. Bukan berarti kita fanatik ya, bukan. Nah, kalau seandainya saja Allah nyuruh kita nguras air laut, misalnya nguras air laut agar tobat kita diterima, walaupun gak masuk akal, dilakukan gak?
Tapi kan nggak nyuruh ya, karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka kata ibu, ada di zaman Nabi Musa tuh, zaman Nabi Musa, di zaman Bani Israel, yang ketika mereka mau bertaubat, mereka tuh harus bunuh diri. Sekarang gitu nggak aturannya? Enggak, iya, ada aturannya. Menyembah Allah tuh ada aturannya sesuai dengan yang diajarkan Rasul yang berlaku saat itu. Dan kita makan yang berlakunya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup percayain nabi-nabi yang lain, teteh. Betul nih balik. Kita cukup percayai bahwa Allah menurunkan Rasul dan Nabi, dan jumlahnya tuh sekitar 133 Nabi dan Rasul. Dan yang wajib kita ilmani atau kita ketahui cukup 25 saja. Berarti ada aturannya nih, aturan mainnya dalam Islam tidak sekehendak kita. Kata Allah, tunjukkan walau baro, tunjukkan keberpihakan kita di mana. Berarti kita tuh samina wa ata'na. Walaupun dalam perasaan kita tuh tapi Allah yang mau. Bukankah kita teh samina wa ata'na sama Allah? Orang yang takwa apa? Menjalankan semua dan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan yang mau disebut orang bertakwa? Mau. Ya. Ada larangan hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka non-Islam atau hari raya orang kafir, karena lagi rame ya nonis emang digendong dulu mah non muslim ayeuna nonis. Kayak tahun depan lupa beda deui gerak kumaha rame. Membenci orang-orang kafir, dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah. Contohnya, di antaranya yang dilarang adalah satunya siap ini. Bismillah. Menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka. Menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka. Jadi harus gimana tuh, sedih? Tidak. Tidak juga gara-gara kita nggak boleh gembira berarti kita harus sedih, harus marah. Tidak, biasa aja. Tahu teteh, biasa aja. Seperti ini tuh tidak terjadi apa-apa. Artos tuh teteh, ibu paham nggak sampai sini? Kenapa kita tuh seantusias itu kalau terjadi tahun baru? Wah, ada tahun baru, besok kembang api, beli semuanya, perangkatnya, merayakan jalan-jalan ke Bandung. Kenapa seantusias itu? Padahal Allah melarang, karena itu bukan perayaan orang Islam. Sampai sini paham? Berat gak? Enggak, insya Allah ya. Itu mah cuma hawaku kita aja, hawa nafsu kita aja. Terus kita harus sikapnya gimana? Biasa aja. Anggap besok teh 1 Mei tidak terjadi apapun. Yang terjadi saat ini ketika perintah Allah dilanggar apa? Pesta. Bahkan na'udzubillah, waktu ini riset di malam tahun baru kondom laku, peningkatan beli kondom laku, na'udzubillah min dzalik. Bahkan suka ada yang kayak gini. Nah hanya cenah lamun sudah tahun baru sok jadi musibah. Suruh siapa tuh bermaksiat? Lihat ketika perintah Allah dilanggar, nyambungan dulu banjir Jakarta, gempa di sana, tiap tahun baru pasti ada yang aneh. Kita biasa aja. Tidak juga harus kita harus bikin acara tandingan supaya daripada kesana enggak juga. Sikapilah dengan tahun baru ya besok teh 1 September. Dan yang kita udah pelajari nih, ya sudah, bersikap biasa saja. Tidak jadi membenci, tidak jadi menghina, tidak jadi memejek-ejek, biasa aja. Ingat, disuruhnya di sini kan tidak menampakkan rasa gembira, berarti kudu disedih. Marah enggak juga. Yang nggak boleh teh happy aja biasa. Sampai